dengan jarak itu saya bisa ya semacam kalau jarak bikin kita rindu ya. Bikin kita jarak iyalah pasti. Ternyata berjarak nggak selamanya buruk ya. Iya benar nggak buruk gitu. Buruk, bisa mengisi kekosongan kalau berjarak itu gitu. Oh, berjarak mengisi kekosongan. Iya, gitu. Karena memang saya merasa bahwa puisi mesti memberikan sesuatu lah, tidak hanya kata-kata indah, kata-kata orang, kata-kata mutiara saja gitu. Tapi ada makna juga ya. Iya, benar. Ada lapisan yang berbeda yang bisa didapat orang ketika membacanya. Halo Kaula Sastra, selamat datang kembali di PDS Bersiniar dengan aku Mira dan saya Faisal. Kita bincang-bincang santai seputar sastra dan jadi sedekat itu. Nah, jadi Kaula Sastra melalui siniar ini kami ingin terus belajar, berkarya dan bertumbuh bersama Kaula Sastra semua. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol bersama seorang penyair asal Padang yang telah menghasilkan banyak karya. Di antara yang terbaru adalah berjudul Setelah Gelanggang Itu yang diterbitkan oleh penerbit Grasindo pada tahun 2020. Selain itu, dirinya juga terlibat dalam berbagai aktivitas kesenian seperti menjadi preset dan juga kurator dalam pameran arsip sastra. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai proses kepenyairannya dan juga bagaimana aktivitasnya sebagai kurator. Kita sudah kedatangan siapa hari ini, Mbak Mira? Kedatangan siapa ya, Mas? Kedatangan Mas Esa Tegar. Halo, Faisal, Mira. Iya, kita panggilnya siapa nih, Mas? Boleh panggil Mas, Abang, boleh. Jadi bebas ya? Bebas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa aja nih? Sekarang saya sedang mempersiapkan pameran juga. Bareng ada beberapa ada satu pameran yang sedang dipersiapkan dengan teman-teman, juga ada di DKJ sih sedang mempersiapkan juga pameran kecil-kecilan untuk akhir tahun ini gitu. Hubungan selain itu saya juga riset secara pribadi untuk persiapan studi saya dan hampir semuanya berhubungan dengan kesenian dan sastra lah. Sibuk itu terus gitu. Banyak juga ya ternyata ya. Iya, cukup sibuk ya Mas ya. Dari sekian itu mungkin kita bisa ngomongin Mas Esa sebagai penyair dulu ya. Iya, boleh. Kita tahu Mas Esa tadi sebagai dari pengantar saya sudah saya sebut sebagai seorang penyair yang bukunya baru aja 2 tahun yang lalu ya. Setelah Gelanggang Itu betul ya judulnya? Iya, Setelah Gelanggang Itu. Mungkin sebagai perkenalan lebih lanjut ke Kaula Sastra semua, mungkin bisa diceritain dulu awalnya bagaimana bisa berkenalan dengan dunia puisi. Terus kenapa akhirnya digeluti medium itu, Mas? Iya, jadi sebenarnya saya agak telat ya mengenal dunia sastra gitu, sastra secara keseluruhan gitu. Saya kenal sastra itu baru waktu saya kuliah di tahun 2005. Sebenarnya saya selesai SMA itu tahun 2003, lalu nganggur dulu 2 tahun, baru 2005 kuliah gitu. Nah saya bingung nih mau kuliah itu ngambil jurusan apa gitu. Waktu itu hanya sastra Indonesia itu passing grade-nya yang rendah gitu ya. Pengennya kuliah di negeri ya, di negeri gitu, negeri. Terus ada beberapa jurusan yang passing grade-nya rendah waktu itu ya. Di tempat saya di Universitas Andalas. Jadi saya putuskanlah untuk ngambil sastra Indonesia di Andalas itu supaya saya bisa masuk di negeri gitu. Nah sebelum kuliah di sastra itu saya tidak tahu sedikit pun mengenai dunia sastra ya, karena keterbatasan akses mungkin ya, karena saya dari kampung juga, meskipun kampung tidak terlalu jauh lah dengan kota kecil di tempat saya di Solo itu, cuma akses kepada buku bacaan, perpustakaan dan informasi mengenai sastra itu sangat terbatas sekali waktu saya SMP SMA itu gitu. Meskipun sebenarnya kita pasti baca karya sastra, cuman tidak terlalu intens lah seperti teman-teman yang di kota gitu kan, mereka sudah sangat dekat, tahu lah seenggaknya dan dekat dengan buku gitu, tapi saya tidak gitu. Nah jadi baru waktu kuliah itulah saya mengenal sastra secara umum, lalu mendalaminya lebih lanjut gitu. Oh,
Jadi memang karena kuliah dulu Ya, baru menyelam lebih dalam di dunia sastra itu. Benar, meskipun saya merasa awalnya pengen coba-coba gitu, pengen kuliah di universitas negeri gitu, tapi pada akhirnya saya menemukan satu dunia yang membuat saya itu merasa berbeda ya. Mungkin ya bagian dari diri saya merasa ada di sastra itu gitu. Ketika masuk ke jurusan itu, saya menemukan sesuatu yang berbeda lah dari dunia saya sebelumnya gitu. Tapi itu langsung menemukan gitu atau ada struggle-nya dulu, ada penyesuaian atau memang langsung kepanggil gitu jiwanya? Saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya merasa bahwa ketika saya masuk di sana itu saya punya keinginan besar untuk apa ya. Jadi waktu itu kan di tempat saya kuliah itu saya melihat orang nulis gitu. Ada beberapa senior yang nulis gitu, menerbitkan karya di media-media massa. Lalu keinginan besar saya juga setelah itu saya punya keinginan besar juga untuk menerbitkan, jangan-jangan dengan saya merasa jangan-jangan di sini saya bisa berekspresi dan mungkin jalan hidup saya akan bisa di sini gitu. Saya merasa selain yakin dan terpanggil juga gitu untuk mendalami itu gitu, mulai dari sana gitu. Jadi memang saya mulailah untuk meneguhkan hati bahwa kayaknya memang di sini nih jalan saya gitu. Meski setidaknya berhubungan dengan sastra dan kesenian lah gitu. Dari sana sih. Tapi saat itu udah langsung menggeluti puisi atau ada eksplorasi yang dilakukan dulu? Ya, jadi medium yang paling ya sebenarnya tidak mudah ya, tapi medium paling ya bisa dibilang sederhana juga meskipun tidak mudah ya, yang kelihatannya mungkin enteng gitu, itu puisi yang saya lihat waktu itu. Jadi saya mulai membaca karya-karya sastra, puisi, novel saya baca semua ya, puisi, cerpen, novel itu saya baca gitu, khususnya karya-karya sastra Indonesia. Lalu saya mulai dulu dengan dari titik menulis puisi gitu, karena memang pendek dan padat mungkin ya, dan itu medium yang mungkin dari cara pandang saya di awal itu medium paling sederhana untuk saya belajar menulis gitu. Jadi saya mulai di puisi. Nah dari puisi itu baru saya berangkat juga menulis esai gitu, nulis cerpen juga, novel belum sih, tapi saya nulis cerpen waktu itu gitu. Jadi titik awal saya mulai itu dari puisi gitu. Iya, dari puisi. Puisi yang pertama dibuat tuh tentang apa tuh? Tentang apa ya? Masih ingat gak? Iya, ingat sih ya, tentang inilah, tentang dunia anak muda lah ya, tentang asmara gitu. Itu sih, karena memang itu agak telat sebenarnya ya. Kalau orang-orang mungkin udah mulai waktu SMP, SMA gitu, saya mulai waktu kuliah gitu. Tapi memang ada sedikit berbeda, saya merasa ada sedikit perbedaan karena mungkin pengetahuan dan cara pandang kita terhadap dunia juga beda gitu. Jadi puisi yang saya tulis itu juga agak sedikit lebih ya saya sendiri memandangnya lebih berat gitu daripada puisi orang-orang pertama nulis puisi gitu. Jadi ada unsur yang saya paksakan juga dari diri saya waktu awal menulis puisi karena telat itu gitu. Karena telat dan mungkin pengetahuan juga beda dengan pengetahuan anak-anak seusia SMP dan SMA yang meskipun saya baru nulis gitu, tapi saya merasa di periode awal itu agak berat juga saya menulisnya, memaksakan diri juga gitu. Untuk saat itu Mas Esa ada penyair yang di look up nggak gitu kayak? Iya. Siapa bacaannya waktu itu dan apakah memutuskan untuk meniru awalnya atau gimana? Iya. Awalnya itu saya punya penyair yang sangat saya mungkin bisa dibilang saya idolakan juga gitu. Senior saya itu dia waktu saya nulis di awal-awal perkuliahan itu dia juga sudah menulis di media-media Jakarta ya. Ada namanya Agus Hernawan, terus ada Yud Fitra juga gitu. Saya suka juga baca puisi Nirwan Dewanto waktu itu. Jadi ada beberapa orang yang saya coba ikuti model kepenulisan puisinya pada waktu itu. Ya bisa jadi saya ikuti ya sebagai
apa namanya epigon ya bisa jadi karena proses saya pikir proses untuk menulis itu ya dimulai dari sana gitu. Nah pada akhirnya saya pelan-pelan meninggalkan setelah saya menemukan bentuk ciri khas, saya merasa sudah menemukan bentuk pada waktu itu, saya mulai meninggalkan gitu. Jadi memang ya pasti ada inilah ya, ada keterhubungan di periode awal itu saya dengan penulis-penulis yang lain gitu. Apa yang aspek apa yang bisa bikin Mas S1 jadi mengidolakan beliau-beliau tersebut? Ya mungkin faktor keterbacaan mungkin ya. Saya merasa bahwa puisinya enak dibaca dan saya merasa dekat. Saya merasa menemukan satu dunia yang ini ya, menemukan satu dunia yang berbeda, yang luas ya. Ketika saya membaca puisinya, saya menemukan sesuatu yang ada lapisan-lapisan dunia lain di luar puisinya itu, dari teks-teks puisinya itu yang bisa ini gitu, yang bisa saya bayangkan gitu. Jadi memberikan sesuatu yang saya bisa mengimajinasikan macam-macam lah ketika membaca karyanya itu gitu. Dan mungkin kesenangan juga ya, saya merasa ketika baca puisi itu, ini serasa bagian dari diri saya banget. Saya akan mungkin bukan menceritakan diri saya, tapi menceritakan dunia saya yang saya lihat dan yang saya rasakan gitu. Jadi itu sih yang rata-rata membuat saya tuh menyukai puisi gitu. Rata-rata puisi-puisi tersebut ya mengantar saya pada dunia yang inilah, lapisan-lapisan dunia yang berbeda lah ketika saya membacanya. Begitu. Ya. Seru banget ya. Jadi puisi bisa membawa kita ke dunia yang berbeda gitu menurut Mas Esa. Iya. Biasanya tuh dapat inspirasi dari mana atau inspirasinya tuh apa ya Mas untuk menulis puisi? Jadi kalau dulu itu saya banyak mengeksplorasi cerita-cerita khazanah, cerita tentang Minangkabau ya, dan Padang khususnya gitu. Jadi saya itu banyak menggarap kayak kelisanan, cerita-cerita lisan yang ada di Minangkabau itu loh. Juga saya itu banyak bercerita tentang lanskap kota, misalnya Padang gitu. Jadi saya waktu saya periode di Padang tuh ya sebelum 2015, sebelum saya ke Jakarta, bolak-balik Jakarta Padang itu, saya banyak sekali menulis puisi tentang Padang, tentang lanskap kota Padang, tentang situasi kota Padang gitu. Segala sesuatu tentang Padang gitu. Itu banyak sekali saya tulis juga tentang kelisanan Minangkabau ya. Saya menggarap kembali cerita-cerita rakyat Minangkabau itu dalam model yang berbeda dalam bentuk puisi gitu. Itu yang lebih sering saya lakukan karena memang kesukaan saya itu membaca lanskap dan situasi kota lah misalnya gitu. Di Jakarta pun saya lakukan itu gitu. Jadi ketika ke Jakarta pun otomatis saya melakukan pembacaan terhadap lanskap kota, peristiwa yang saya lihat dan yang saya rasakan, saya alami di kota Jakarta gitu. Itu rata-rata yang menjadi pemicu lah mungkin untuk saya menulis gitu. Jadi ada tema-tema tertentu ya Mas ya yang suka Mas Esa angkat ke puisi tadi kayak lanskap-lanskap kota baik di Padang maupun di Jakarta gitu. Iya, rata-rata berhubungan dengan lanskap. Hampir beberapa 10 tahun belakangan itu saya banyak mengeksplorasi lanskap kota itu ya. Kemana saya pergi gitu, di mana saya tinggal gitu, kemana saya berjalan itu. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin sensibilitas yang sudah diasah selama menulis puisi itu yang membuat saya menemukan menemukan satu titik, saya mesti bercerita tentang kota gitu. Saya kayak gitu. Yang dekat juga ya, kota-kota yang dekat. Iya, kota-kota yang dekat ya, karena memang susah dan agak mustahil juga menceritakan sesuatu yang jauh itu. Saya tuh memang tipikal, ya pernah saya menceritakan gitu, tapi saya mesti mendekatinya dengan cara sendiri gitu, tapi nggak mungkin saya menceritakan sesuatu yang jauh terus gitu. Kalaupun jauh mesti didekati dengan berbagai cara, misalnya ya melakukan pembacaan, riset dengan bacaan kayak gitu. Jadi memang metode yang saya gunakan tuh dalam menulis itu tetap berangkat dari selain peristiwa yang kita
alami gitu, metode lain yang saya gunakan itu memang riset, membaca untuk mendapatkan sesuatu untuk digarap itu loh. Menarik banget ya. Menarik banget ya. Jadi memang sumber inspirasinya itu dekat ya. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin soal gimana Mas Esa ngangkat tema-tema Minangkabau dan semacamnya gitu. Kalau secara umum tuh Mas Esa mempertimbangkan untuk menulis puisi itu apa aja sih yang perlu dipertimbangkan gitu? Yang pertama itu memang karena saya itu memang ini ya Sal ya. Pertama itu memang tema ya. Apa yang mesti saya. Jadi mulai dari gagasan dulu, isinya dulu. Iya, memang isinya dulu gitu. Misalnya saya tuh paling suka jalan dari Cikini dari tim ini ya, tempat kita sekarang ini ke stasiun Cikini kan saya selalu naik kereta tuh Sal. Nah saya tuh paling gemar itu menikmati jalan ke sana itu nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya pernah baca puisi Gunawan Muhammad dulu, saya pernah baca judulnya Cikini gitu. Nah itu dekat sekali, saya merasa bahwa tergambarkan saya lupa, gitu melewati puisi. Jadi ketika saya lewat Cikini itu saya serasa ingat puisi itu gitu. Jadi saya pun mengalami itu gitu. Jadi itu salah satu contoh. Jadi setiap saya berjalan itu saya selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah itu kemudian yang saya bawa pulang. Misalnya saya sudah berapa kali ya nulis puisi tentang apa yang saya lihat, yang saya rasakan dan saya alami ketika berjalan dari Cikini dari sini dari tim ke stasiun Cikini gitu. Nah itu saya bawa pulang kemudian gitu. Misalnya saya melihat suasana seperti apa gitu, peristiwa orang yang sedang bagaimana gitu. Nah itu yang kemudian saya itu terbawa itu terpikirkan nggak tahu kenapa nempel terus itu yang saya bawa pulang. Jadi kalau dibilang tema mungkin juga belum dikatakan tema gitu. Dia masih berupa pembayangan kita terhadap satu peristiwa lanskapnya gitu. Baru itu ya. Nah di rumah tapi nempel terus bayangan itu gitu. Terus baru di rumah saya menggarapnya gitu. Saya mengolah kembali apa yang saya bawa itu ketika sampai di kosan misalnya gitu. Saya membayangkan kembali gitu. Saya membangun peristiwa kembali dari itu gitu. Membangun peristiwa yang baru kembali dari apa yang saya lihat, yang saya bawa itu gitu. Nah itu sih, jadi mungkin belum cukup dikatakan tema lengkap juga ya, tapi peristiwanya gitu, gambarannya gitu. Kemudian itu yang saya bawa dan saya olah ketika sampai di rumah. Pasti setiap kalau ada satu yang saya rasa mesti saya tuliskan itu pasti itu kepikiran terus tuh misalnya dari stasiun sampai pulang itu pasti saya mesti nulisnya malam ini gitu. Kayak gitu sih biasanya saya nulis gitu. Tapi biasanya prosesnya itu sekali duduk nggak kalau untuk nulisnya? Ya, saya sebenarnya orang yang lebih suka menyelesaikan tulisan itu dalam sekali duduk ya Salya. Sekali duduk itu bukan berarti 1 jam gitu, tapi bisa jadi nulis itu jam 8 malam itu bisa jadi sampai subuh gitu. Nanti nulis gitu, nanti baca gitu, terhenti lalu saya melakukan kegiatan apa gitu, kadang bisa sampai subuh saya menulis satu puisi gitu. Saya tipikal orang yang menyelesaikan puisi 1 kali jadi ya saya, meskipun ada editing belakang tapi tidak banyak gitu, tidak akan banyak proses editingnya gitu. Mesti selesai sekali jalan lah gitu. Panjang juga ternyata ya prosesnya ya, nggak sesimpel itu ternyata puisi yang pendek itu ternyata prosesnya bisa semalaman. Prosesnya panjang sekali. Belum gitu. Lagi ada editingnya juga ya. Iya, tapi ada juga orang yang gemar mengendapkan habis nulis puisi diendapin lagi terus diedit lagi terus diendapin lagi. Saya bukan tipikal yang seperti itu, karena memang saya nggak tahu ya. Saya merasa bahwa mesti segera menyelesaikannya, karena itu juga proses. Ketika saya menulis itu mungkin tidak banyak editing juga, cuman saya baca kembali gitu, saya renungi kembali gitu. Jadi proses kayak gitu yang mungkin membutuhkan kesabaran ekstra ya. Tapi ya yang intinya sih aku berpikir ini bahwasannya saya sendiri harus menikmati apa yang saya tulis itu gitu. Itu yang pertama sih kalau saya, sehingga walaupun lama ya dari semalaman itu saya berpikir dan menulis satu puisi itu
saya tetap menikmatinya, merasa nyaman ketika menulisnya gitu. Itu sih yang membuat kadang orang-orang kan untuk menulis satu jam mungkin bosan ya, tapi ya memang saya nggak nulis terus gitu, tapi berhenti, stop lagi, nanti nulis lagi gitu, tapi mesti selesai gitu. Seperti itu ya Mas ya. Kalau misalnya itu kan yang Mas Esa kerjakan ya, kalau misalnya yang Mas Esa hindari, ada nggak sih kalau kata anak zaman sekarang mungkin red flagnya nih, red flagnya dalam membuat puisi, ada nggak sih yang kayak benar-benar oh kita nggak bisa pakai, saya nggak bisa pakai ini nih, atau saya nggak bisa ngangkat ini, atau gimana gitu? Oh iya, saya sebenarnya tidak membatasi diri ya, diri untuk menulis apapun gitu. Tapi memang pada dasarnya secara pengalaman personal kita ya, pengalaman personal yang kita alami sehari-hari gitu, latar belakang kita mungkin juga akan mempengaruhi apa saja yang mesti kita batasi dalam menulis. Saya pikir itu pasti ada gitu. Dan saya pun terkadang di luar kesanggupan saya, misalnya kayak gini, berusaha untuk misalnya menulis sesuatu peristiwa tentang kemalangan apa gitu. Itu misalnya kayak gini. Orang di penyair, saya nggak tahu ya, tapi kebanyakan saya sering melihat di media sosial itu ketika suasana gempa misalnya gitu, tuh orang-orang berlomba-lomba menulis puisi tentang gempa gitu. Saya nggak tahu apa yang dikejarnya ya. Jadi ya hal-hal yang seperti itu yang selalu saya hindari ya. Tapi untuk tematik saya nggak batasi diri gitu. Tapi untuk timing penulisan puisi itu gitu, untuk peristiwa-peristiwa itu saya agak menghindarinya, karena saya berpikir bahwa puisi ini sifatnya bukan news ya. Meskipun dia ketika kita baca kita akan selalu merasa bahwa kalau puisi yang bagus itu kita merasa bahwa akan mendapatkan sesuatu yang baru, atau selalu mendapatkan sesuatu lah setidaknya di dalam puisi gitu. Tapi saya menghindari yang sifatnya seperti itu. Yang sifatnya aktual itu saya sangat hindari ya. Saya secara pribadi menghindari ya. Tapi untuk tematik mungkin enggak ya, tapi yang lebih aktual gitu. Tapi kalau peristiwa itu melekat pada saya gitu, saya pasti akan menuliskannya gitu. Saya enggak memaksakan diri juga menuliskan. Misalnya ada kejadian gempa di sana, saya mesti menuliskannya. Ada kejadian rumah runtuh, saya harus menuliskannya. Ketika saya melihat misalnya orang di jalan peminta-minta, saya menuliskannya gitu. Saya pikir tanggung jawab puisi juga tidak mesti sebesar itu ya, tidak sebesar itu gitu. Jadi itu yang berusaha saya hindari. Seperti itu ya. Jadi Mas Esa bukan yang ada berita apa bukan itu selalu saya hindari ya. Karena saya merasa bahwa saya mesti sedikit bersabar lah untuk tidak tergoda untuk menulis sesuatu yang news yang cepat gitu. Berarti kalau kata anak zaman sekarang lagi, mungkin Mas Esa bukan FOMO ya, nggak bukan. Saya bukan orang yang FOMO ya, mesti ikut arus lagi apa nih lagi gitu ya. Apa dan ikut ke arah sana, bukan seperti itu ya. Saya agak sedikit bersabar untuk menunggu peristiwa itu bisa saya dalamilah setidaknya lebih lanjut gitu. Karena itu bagian dari proses pembacaan kita juga ya. Kadang-kadang proses yang cepat itu bisa membuat kita salah menduga dalam menulis gitu apa aja gitu. Jadi saya agak berhati-hati dalam itu gitu. Jadi Mas Esa mau ngeriset dulu gitu. Ya, seenggaknya dimulai dengan riset lah, semacam riset lah, bersabar dulu gitu untuk melihat dan mencari tahu mungkin bagian mana yang mesti kita tuliskan dari sebuah peristiwa itu. Itu menurut saya ya. Karena keterburu-buruan itu juga membuat mungkin beberapa bagian juga menjadi lemah ya. Orang kan ada peristiwa apa pengen langsung gitu. Cepat di Facebook ya, di Facebook langsung bikin buku gitu. Saya nggak menahan diri ya, meskipun tergoda gitu, tapi menahan diri untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Aku jadi penasaran nih Mas,
kalau menurut Mas Esa pribadi nih, puisi yang baik tuh kayak gimana sih? Ya, tadi mungkin seperti yang saya alami juga ya ketika membaca ya, puisi yang baik itu kalau saya secara isian itu dia memberikan lapisan dunia yang berbeda ketika kita membacanya gitu. Tidak hanya tidak hanya peristiwa yang ada di dalam puisi itu saja gitu, yang terbaca saja, tapi ada lapisan-lapisan dunia yang lain yang bisa kita dapatkan ketika kita membacanya. Selain itu ya otomatis puisi bagi saya ya harus mesti mendatangkan satu mungkin bukan pencerahan juga ya, tapi ketika orang membacanya orang mendapat satu titik perenungan akan apa yang dia tuliskan itu gitu. Itu sih saya selalu merasa bahwa ya puisi kalau bagi saya sendiri puisi adalah salah satu jalan perenungan ya mungkin selain berdoa dan ini juga gitu, tapi itu juga bagian saya untuk melihat kembali gitu, membayangkan kembali, merasa-rasakan kembali apa sih yang sudah dijalani dalam hidup ini gitu. Jadi kayak gitu. Begitu juga dengan ketika membaca puisi saya merasa bahwa puisi yang bagus menurut saya itu dia bisa memberikan satu lapisan yang berbeda gitu, bisa memberikan pembayangan pada saya, bisa memberikan titik perenungan yang membuat saya seenggaknya setelah membacanya pokoknya kadang-kadang tidak bisa kita ungkapkan juga gitu, tapi cuma bisa kita bayangkan gitu. Itu sih bagi saya gitu kalau dari isian puisi itu. Tapi kalau datar saja puisinya gitu tidak mendatangkan apa-apa gitu bagi saya ya, itu mungkin itu ya puisi yang bisa dikatakan tidak menarik lah bagi saya gitu. Tapi itu jadinya personal nggak sih Mas, atau itu ngaruh dari gimana cara penyairnya milih cara menyampaikan, milih bentuknya atau gimana? Iya, saya pikir pengetahuan dan pembacaan terhadap bagaimana dia melakukan pembacaan terhadap dunia di sekitarnya juga mempengaruhi bagaimana dia menulis puisi ya. Satu titik yang tadi itu titik kesabaran itu juga membuktikan itu menurut saya gitu. Titik kesabaran dalam menulis itu gitu. Ketika dia tidak cukup amunisi ya sama ya, ketika dia tidak cukup amunisi dan tidak bersabar dalam menulis itu otomatis apa yang akan dia hasilkan juga akan hambar ya. Saya di titik itu yang setiap menulis saya berupaya selalu menghindari itu gitu, meskipun tidak mesti dengan bahasa yang ketat gitu, tapi ketat sekali gitu, meskipun saya pernah melakukan itu. Tapi saya merasa bahwa saya mesti memberikan sesuatu ke orang melalui puisi ini, otomatis saya mesti tingkat kesabaran saya juga mesti tinggi untuk memberikan bangunan kata-katanya ke orang gitu. Saya mesti membangun satu dunia, membangun saya harusnya memberikan satu bangunan dunia yang berbeda ke orang ketika orang membacanya gitu. Orang bisa mengimajinasikan apa yang saya tuliskan gitu, atau orang bisa membayangkan lapisan-lapisan dunia yang lain dari apa yang saya tuliskan. Itu sih bagi saya gitu. Oke, wah menarik banget ya. Agak berat dalam ya. Ya. Ya kira-kira seperti itu sih sebenarnya apanya gitu, karena memang saya merasa bahwa puisi mesti memberikan sesuatu lah, tidak hanya kata-kata indah, kata-kata orang, kata-kata mutiara saja gitu, tidak hanya sebatas puisi, tidak hanya batas keindahannya hanya di kata-kata yang seperti itu saja gitu. Oke, tapi ada makna juga ya Iya di benar, dalamnya. ada lapisan yang berbeda yang bisa didapat orang ketika membacanya gitu. Oke. Tadi kan kita udah nyinggung juga soal gimana Mas Esa mengangkat tema-tema Minangkabau di puisinya. Bisa cerita ke kami nggak bagaimana sih pengaruh Minang itu sendiri terhadap cara Mas Esa berkesenian? Ada cara pandang yang seperti apa yang muncul kemudian gitu? Ya. Kalau untuk unsur puisi sendiri saya yang banyak di unsur Minang yang lebih mendekat. Tadi kan saya bercerita tentang tema ya saya. Yang paling dekat sekali, yang intim sekali dengan yang saya apakan itu dengan cara saya berkesenian, cara saya menulis puisi misalnya gitu. Itu adalah cara saya langgam berbahasa saya gitu.
itu biasanya saya selalu menggunakan pola model kalimat dalam bahasa Minang. Masih dipertahankan itu ya? Ya, susunannya gitu, rata-rata seperti itu gitu. Saya menyusunnya selalu seperti itu gitu, langgam-langgamnya, atau menggunakan pilihan kata-kata yang berangkat dari bahasa Minang ya, yang ya pastinya sudah masuk ke BBI gitu, dan meskipun kadang-kadang saya memasukkan kata-kata arkaik yang dalam bahasa Minang itu yang belum masuk juga gitu, tapi nggak banyak sekarang. Itu sih kalau dalam puisi gitu. Kalau di dunia kesenian sebenarnya saya sudah agak sedikit membebaskan diri ya, agak lebih terbuka sebenarnya lebih terbuka, karena memang ya kalau saya tidak membuka diri, cara pandang saya ya terhadap dunia kesenian misalnya gitu di Jakarta misalnya, otomatis akan selalu banyak yang bertentangan. Kalau saya memakai prinsip-prinsip Keminangkabauan, saya akan selalu banyak yang bertentangan bagi saya gitu. Jadi saya sebenarnya sudah secara cara saya memandang seni itu sudah sedikit berbeda dari cara pandang saya dulu di Padang gitu, yang selalu kental unsur Minangkabau itu akan selalu bertentangan banyak hal dengan saya gitu. banyak hal yang akan bertentangan. Jadi saya sudah sedikit membebaskan diri dari apa ya, dari cara pandang Minang lah memandang. Tapi sebenarnya ya Minang cukup terbuka juga ya. Saya nggak tahu, tapi kalau kita melihat misalnya kalau dalam dunia kesenian, kalau melihat bagaimana orang menari kontemporer itu otomatis ya pasti orang, kalau cara pandang Minang saya pakai ini, saya nggak bisa menerima ini gitu. Tapi itu saya menganggapnya itu sebagai sebagai bagian dari seni gitu, tidak hasrat untuk melihat tubuh seseorang gitu. Jadi itu yang membuat saya terbebas dari apa gitu. Cara pandang sih sebenarnya. Oh gitu. Memangnya kultur sastra di Padang, di Minangkabau sendiri itu gimana sih, Mas? Enggak, kalau kulturnya sama sih dengan kultur yang lain. Cuman kalau saya mengidentifikasi kesenian dengan cara pandang Minangkabau yang itu otomatis pasti akan bertentangan gitu. Oh jadi ya akan memakai di Minang ada adat Basandai Sarak kesenian itu kita bula gitu, otomatis kesenian cara orang ya tidak boleh, perempuan tidak boleh begini, perempuan tidak boleh begitu gitu. Kalau saya aturan-aturannya ya tidak menari yang seperti apa gitu ya mungkin bukan tidak ada aturan baku ya, tapi ada norma-norma yang berlaku kali ya. Yang ya seperti itu kira-kira gitu. Jadi kalau saya pakai itu otomatis saya mungkin tidak akan bisa menerima banyak cara orang berkesenian gitu. Nah, tapi kalau di puisi sendiri ya yang dekat, yang melekat ke Minangkabauan, yang melekat dari saya itu adalah cara berbahasa, langgam berbahasa saya dalam puisi, dalam menulis lah khususnya, itu selalu saya gunakan gitu, karena saya merasa itulah bagian dari ciri khas saya, kekhasan saya gitu sebagai orang yang berangkat dari kultur Minangkabau. Cara Mas Esa beradaptasi itu gimana tuh awalnya? Mau membuka diri akhirnya gitu. Oh gitu. Ya tidak membatasi. Iya, saya banyak bergaul aja dengan orang yang bisa menerima mau menerima perbedaan aja gitu. Berupaya untuk berpikir positif aja sih terhadap orang gitu. Saya berupaya untuk itu meskipun belum sempurna ya, tapi saya berupaya berpikir dia seseorang berkesenian, seseorang menulis itu memang tujuannya untuk kebaikan gitu. Jadi dengan cara itu saya bisa menerima banyak hal yang mungkin dulu berbeda, saya rasa mungkin tidak sesuai dengan saya gitu. Sekarang saya ya memandangnya sebagai sebuah karya seni, karya sastra kayak gitu aja. Oh, iya. Jadi kayak gitu ya. Akhirnya bisa nerima. Iya. Kan Mas Esa seorang perantau juga ya, merantau dari Padang ke Jakarta. Kalau dari sisi rantau itu ada nggak sih misalnya pengaruh Mas Esa misalnya melihat Minang ketika di Jakarta gitu, atau ketika melihat Minang dari jauh gitu ketika udah keluar, itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh sekali Sal. Misalnya ini ya memang agak lucu ya, ketika saya masih di Padang ya, saya melihat ketika orang mengomentari Sumatera Barat ya, ketika di Padang, ketika orang mengomentari tentang Minangkabau itu saya merasa wah
kamu bicara apa gitu, kamu kan jauh gitu, jauh ngapain bicara ini gitu. Ya yang tahu tentang Minangkabau atau kondisi Sumatera Barat ini kan orang saya asli, gitu. Nah itu misalnya gitu, meskipun dia sebenarnya orang perantau Minang ya. Nah sekarang posisi saya terbalik nih. Saya berada di rantau misalnya ingin berkomentar tentang Minangkabau, tapi ini saya berupaya untuk ya tidak serta-merta lah menjudge apa yang terjadi di kampung saya misalnya gitu, di Padang misalnya gitu. Jadi saya sudah punya modal sebagai orang kampung ya untuk melihat kampung saya dari daerah luar gitu. Jadi ya ada perbedaannya pasti ada gitu. Saya bisa membatasi diri untuk tidak latah berkomentar tentang kejadian-kejadian yang ada gitu. Ya cukup saya dengan misalnya dengan menulis kalau saya mengkritisi, saya cukup dengan menulis saja gitu, tidak latah berkomentar ini itu di media sosial gitu. Itu sih ya, tapi ada perbedaan ya, sangat berbeda sekali agak lebih ini ya, agak lebih tersaring lah cara pandang saya terhadap Sumatera Barat atau Minangkabau gitu. Saya bisa, kalau dulu mungkin saya membabi buta misalnya membela apa yang kayak gitulah. Garis keras lah ya. Iya, mungkin seperti itu bisa dibilang ya, segala sesuatu tentang Minangkabau ini selalu adiluhung gitu. Sekarang saya sudah bisa melihat ini ya. Ya ada sesuatu misalnya yang mesti diperbaharui gitu. Ya diperbaharui mungkin bukan diperbaharui ya, tapi ada bagian kosong ya, pasti nggak ada sempurna dari sebuah kebudayaan ya, yang mesti terus diisi terus gitu. Jadi saya sudah bisa melihat itu sekarang gitu. Dengan jarak itu saya bisa ya semacam, kalau jarak bikin kita rindu bikin kita jarak iyalah pasti. Kalau jarak bikin kita rindu, kita melihat ada yang kurang dari sana gitu. Tapi cara kita mengisinya udah beda gitu. Kalau kita masih berada di lokasi satu tempat gitu, kita nggak bakal melihat ya, atau pasti kita ngelihat ya semuanya baik-baik saja. Jadi gitu. terbutakan ya. Ya semuanya akan berjalan baik-baik saja gitu. Kalaupun kita mengkritisi di daerah sana gitu ya, agak beda ya cara mengkritisi kita ya. Cuman kalau udah berjarak itu cara saya mengekspresikan misalnya cara mengkritisi itu sudah sangat berbeda sekali dengan ketika saya di Padang gitu. Ya ada keinginan lah, kerinduan itu membuat keinginan saya untuk mengisi kekosongan misalnya sesuatu yang saya lihat tidak mesti dilengkapi gitu. Cara saya itu udah beda gitu. Oke. Ternyata berjarak nggak selamanya buruk ya. Iya benar, nggak buruk gitu. Buruk, bisa mengisi kekosongan kalau berjarak itu gitu. Oh, berjarak mengisi kekosongan. Iya. Kalau soal perkembangan sastra di Padang sendiri, kira-kira saat ini gimana Mas? Kalau misalnya kita dibandingkan dengan di Jakarta gitu? Kondisinya sama aja sih. Kalau ya model ininya kan juga sudah berbeda ya. Kalau dulu itu orang ngarah menerbitkan karya ke koran, itu sekarang sudah lebih terbuka ya. Banyak kanal-kanal ini ya. Website sastra juga udah banyak gitu. Terus orang juga sudah mudah menerbitkan buku, tidak seperti 10 tahun. Iya, saya merasa seperti orang tua kalau ngomong begini. Dulu ya ngomong dulu ya, bukan. Maksud saya bukan itu, tapi ketika saya awal-awal berproses itu kan saya merasa mesti hal yang utama yang mesti saya lakukan setelah menulis itu yang menerbitkan karya di media gitu. Media daerah, lalu ke media Jakarta gitu. Nah sekarang kan juga media-media koran itu tidak banyak yang menyediakan ruang-ruang sastra ya, tapi ruang-ruang alternatif lain juga sudah banyak hadir sekarang gitu. Tapi kondisinya ya sama gitu. Orang sastra ini memang tidak banyak ini ya. Mereka tidak banyak meskipun ada komunitas, tapi mereka kan dalam memproduksi karya itu tetap ke ruang-ruang personal mereka gitu. Jadi memang kondisinya kalau berdiskusi mereka ramai gitu, membaca gitu. Tapi kalau ketika memproduksi karya itu mereka tetap ke ruang personal mereka gitu. Jadi sama situasinya gitu. Sastra memang agak ini ya, memang adem seperti itu aja gitu. Beda dengan dunia-dunia yang lain, yang dunia seni lain yang tampak kemeriahannya gitu. Karena memang event-event juga tidak banyak gitu. Jadi adem-adem seperti itu aja. Jakarta juga jarang kita lihat ya, gini-gini aja gitu, adem-adem aja gitu, nggak ada kegiatan sesuatu, nggak
ya nggak ada sesuatu yang baru lah yang kita lihat dari sastra saat ini juga kita apa. Gak ada yang meledak banget. Nggak gitu ada ya, wacana juga wacana apa juga yang bisa kita ini belum ada sih. Berarti tegangan antara, kan dulu sempat ramai tuh kayak tegangan pusat sama daerah itu sekarang tuh sebenarnya udah nggak relevan lagi ya? Sekarang saya pikir nggak relevan lagi. Kalau untuk sastra ya, menurut saya nggak relevan lagi gitu. Karena orang terus sudah sedemikian mudahnya terhubung gitu. Udah merata, lebih merata kali ya. Akses informasi udah sekian mudahnya orang mendapat. Detik ini orang di Jakarta mendapat mengeluarkan informasi, detik itu juga orang di Padang misalnya di daerah lain mendapatkan. Ya selagi ada internet ya, selagi ada akses internet, detik ini orang di Jakarta mendapatkan, detik itu juga orang di daerah mendapatkan gitu, selagi ada akses internet gitu, informasi. Dan sudah sangat informasi sudah sangat sebarannya sudah sangat merata sekali gitu. Juga orang sudah ya karena akses informasi itu juga teman-teman dari satu daerah ke daerah lain sudah terhubung gitu, sudah beda dengan dulu gitu. Sekarang gampang mereka terhubungnya gitu. Jadi aku pikir sama ya, kondisinya sama, adem dan tenang seperti itu, meskipun karya terus kita baca di buku-buku, di kanal-kanal website mana gitu. Cuman memang ya secara wacananya nggak ada yang baru, nggak ada yang terbangun yang baru sekarang bisa kita baca gitu. Ini pertanyaan selanjutnya mengarah ke personal sedikit. Oh iya, Mas. boleh. Biasanya pulang ke Padang itu berapa kali setahun, berapa atau gimana tuh satuannya? Iya, saya pulang ke Padang itu kadang sebulan itu bisa 2 kali gitu. Tergantung pesan, bukan pesanan sih, tapi tergantung pesanan di Jakarta gitu. Dalam artian tergantung kebutuhan pekerjaan saya di Jakarta gitu. Kalau Jakarta itu membutuhkan pekerjaan yang mengharuskan saya stay tinggal di Jakarta gitu, saya akan bertahan sedikit lebih lama, biasanya sekali sebulan gitu. Tapi kalau selagi saya ada kesempatan ke Padang, saya akan balik ke Padang gitu. Oh gitu. Berarti cukup sering ya? Sangat sering sekali saya bolak-balik ke Padang. Jadi kalau WA saya juga orang mesti bertanya gitu, lagi di Padang, lagi mana, di Padang atau di Jakarta gitu. Iya, kemarin sempat juga kayak gitu ya tim PDS ya waktu hubungin Mas Esa. Makanya saya bilang ke Faisal, saya tanggal segini akan di Jakarta gitu. Emang kayak gitu saya janjiannya, berupaya untuk membagi waktu saya antara di Padang, karena keluarga di Padang, pekerjaan di Jakarta gitu. Jadi saya berupaya mencocok-cocokkan waktu gitu. Oh, jadi keluarga memang di Padang ya Mas? Keluarga saya di Padang. Memang mereka lebih senang di Padang sih. Ritmenya tidak seperti Jakarta gitu. Istri saya merasa bahwa dia lebih cocok dengan ritme kehidupan di Padang ya. Jakarta akan kewalahan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, kita seperti ini gitu. Emang fast living ya kalau di Jakarta tuh serba tep cepat harus gitu. Gercep kata anak-anak muda. Gercep. Ini agak sensitif sedikit nih Mas. Kalau ada pandangan-pandangan gitu di masyarakat, ada stigma-stigma kayak penyair apakah dia cukup gitu untuk kehidupannya gitu kan, dengan notabene yang pekerjaan seniman seperti itu. Dari kita lihat Mas Esa kan merantau tapi sebulan 2 kali ya pulangnya. Lumayan juga ya. Berarti itu secara ini sudah terbukti gitu kan, kalau bisa hidup gitu melalui sastra dan bergiat seni gitu. Sebenarnya kalau jadi penyair sendiri nggak bakal penyair toh enggak ya? Penyair toh nggak bakal cukup gitu. Kalau penyair, kalau kita menjadi penyair dan menerbitkan puisi ya berapalah honorariumnya ya. Diundang juga nggak mungkin diundang terus menerus sama orang di event apa gitu. Tapi saya menjalani hidup dalam dunia sastra itu juga ditopang oleh kesenian yang lain dengan saya bekerja di dunia kesenian yang lain gitu. Yang bisa membuat dapur ngebul lah gitu. jadi memang kalau untuk menulis sendiri saya pikir Indonesia ada penulis-penulis bestseller misalnya gitu. Mereka kan kita udah bisa melihat juga ya orang-orang yang mengaku atau yang mengatakan bahwa diri mereka bisa hidup bahkan ada uang bukan beruang tapi mempunyai uang gitu. Dari menulis gitu. Tapi kalau dunia sastra yang seperti yang saya alami tidak akan mencukupi kalau hanya menulis saja gitu. Mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan lain ya meskipun masih berhubungan dengan dunia menulis gitu, tapi bukan menulis sastra gitu. Jadi berkembang melakukan penulisan yang lain gitu. Saya kan ya melakukan itu gitu, riset dan menulis tapi untuk
cabang seni yang lain gitu. Waktu aku ngeriset-riset soal Mas Esa nih, Mas Esa juga pernah ngurusin arsip ya di DKJ ya? Iya, DKJ ngurusin arsip. Sampai sekarang sih meskipun bukan menjadi pegawai tetap DKJ, tapi kalau ada program-program DKJ yang berhubungan dengan arsip DKJ pasti saya diajak, karena memang saya sudah sejak 2019 di sana ya. Diajak beresin arsip, terus diajak ya beruntung juga sih saya dapat akses di arsip DKJ, dipercayakan juga untuk waktu itu mengelola digitalisasi arsip DKJ gitu. Karena saya juga sangat senang sekali dengan arsip-arsip seni ya. Jadi sampai sekarang masih kalau ada event-event yang berhubungan dengan arsip pasti DKJ ngajakin saya gitu. Karena mereka merasa bahwa ya saya udah berapa tahun, 2019 sudah hampir 3 tahun di sana, jadi seenggaknya saya paham lah sudut-sudut arsipnya DKJ itu, lapisan-lapisan arsip DKJ itu saya tahu gitu. Jadi teman-teman DKJ pasti ngajakin saya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan arsip. Emang arsip tuh agak antik ya Mas ya? Iya antik gitu, kalau nggak apa ya, kalau ya kelihatan kayak barang jelek aja sih, cuman kalau kita riset ke dalam ya, kalau diolah dalamnya itu kelihatan gitu informasi yang sangat bermanfaat di dalamnya, harta karunnya. Gitu. Ya. Apalagi kalau kita bisa ngolahnya cepat, tepat, ditemukannya juga cepat, itu benar, enak banget. Itu enak banget gitu. Ada cerita-cerita nggak sih Mas, kayak misalnya nemuin arsip apa gitu, atau yang benar-benar memorable yang bisa Mas Esa ingat terus gitu, berkesan? Saya kan ini ya, selain arsip BKJ ya PDS juga sudah berapa kali lah ngajakin saya gitu untuk ngeriset di sini, dan mengerjakan program di sini gitu. Jadi di DKJ sendiri saya berbahagia ketika menemukan arsip-arsip sastra, peristiwa-peristiwa sastra periode 70-80 misalnya yang diselenggarakan di tim gitu, foto-fotonya gitu. Terus saya melihat orang-orang yang ketika difoto itu udah sekarang mungkin sudah 70 ke 2020, udah berapa tahun ya, 50 tahun gitu, udah tua gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda yang saya lihat gitu. Ya selain usia mereka, wajah mereka gitu, tapi peristiwanya unik-unik gitu, kayak gitu. Jadi saya setiap melihat arsip-arsip sastra, ada fotonya gitu, ada teksnya, itu selalu merasa berbahagia, wah ada peristiwa seperti ini. Ternyata ada ya. Sama ketika saya mencari arsip-arsip di PDS gitu, menemukan ya arsip ini memang secara fisik lama ya, tapi informasinya kalau kita baca otomatis tidak akan selalu baru gitu ya. Kalau kita baca meskipun tahun 1960, 1950 gitu, tapi kalau informasinya baru kita baca hari ini, otomatis dia baru bagi kita gitu. Nah itu selalu gitu, setiap melihat arsip seni dan peristiwanya saya pernah dengar dari orang gitu, atau orangnya pernah saya lihat gitu, saya menemukan arsipnya, itu sesuatu yang membahagiakan sekali bagi saya gitu. Nah itu yang mendorong saya, yang membuat saya selalu seenggaknya bersemangat gitu, karena kalau enggak ya pasti ngeliatin arsip terus bosan gitu. Jadi itu yang saya coba pantik dari apa saya gitu, kayak untuk berupaya untuk selalu merasakan bahwa arsip itu mendapatkan arsip itu informasi di arsip itu adalah sesuatu yang baru gitu. Jadi dari itu juga saya seenggaknya bisa tahan lah gitu, nggak bosan gitu di sana gitu, membangun memori kayak gitu. Aku juga kemarin pas ngeriset gitu, Mas Esa juga kemarin terlibat di pameran arsip ya, Hairil Anwar. Kebetulan aku juga beberapa waktu lalu itu kerja di bagian arsip. Gak nyangka banget nih, jujur nih Mas Faisal, gak nyangka banget yang biasanya ngelihat arsip itu tumpukan kertas warna kuning, lengket, kita pegangnya pakai gloves, pakai sarung tangan, bertumpuk-tumpuk, gak menarik banget dilihat, bosen, ngantuk, udah. Tapi ternyata kita bisa dipamerin kayak gitu ya. Iya. Bisa diolah ya. Bisa diolah dan bisa bercerita. Ya benar, memang butuh satu trik khusus menurut saya gitu, butuh perlakuan khusus kepada arsip itu sehingga bisa dia membuat dia kayak pameran itulah ya. Mesti dikuratori, mesti ditentukan temanya gitu, apa gitu. Saya pikir banyak semua arsip mungkin bisa diolah seperti itu ya, bisa diolah jadi pameran seperti itu, atau ya berbeda lah dari itu gitu.
Cuman memang butuh penentuan tematik dan segala hal ya, dan pekerjaannya tidak mesti melibatkan banyak orang gitu, mesti melibatkan tim desain, mesti melibatkan art handlernya gitu untuk menyusunnya ya, mesti seperti itu ya. Kalau kita aja yang kerja arsip kan nggak tahu mau diapain ini gitu, tapi ketika kita punya ide nih ada arsip seperti ini, ketika kita serahkan ke kurator atau ketika kita serahkan ke tim desain gitu, mereka dia bisa membayangkan ini akan diapakan gitu. Itu luar biasa sih, bisa arsipnya bisa benar-benar ya, bercerita. aku juga nggak nyangka gitu seperti itu akan bisa dijadikan seperti itu sebenarnya gitu, karena karena saya dan teman-teman di PDS kan berangkat dari arsip kertas foto-foto itu ya yang gitu. bertumpuk itu yang di box itu ya Mas ya. Seenggaknya tim desainnya bisa memvisualisasikan sesuatu yang membuat arsip itu jadi lebih hidup gitu, lebih berbicara kepada penonton, karena sifatnya visual ya. Kalau kita ngelihat arsip kertas yang sekarang kan mungkin bukan keterbacaan ya. Kalau di keterbacaan gitu, kalau di sana itu hubungannya keterbacaan dan lebih ke modelnya itu menarik orang untuk lebih menikmati suasananya gitu, agak beda gitu. Jadi bukan hanya tingkat keterbacaan gitu, tapi kenyamanan orang untuk melihatnya itu yang ditawarkan sama tim desain kan. Jadi memang jadinya beda gitu ketika dipamerkan gitu. Iya, padahal instalasinya sebenarnya nggak terlalu sederhana kan sebenarnya. Iya, nggak terlalu rumit ya. Ya juga bagaimana Mbak Laksmi sebagai kuratornya untuk menyusun tematiknya gitu, section-sectionnya gitu, itu juga menentukan gitu. Nggak mungkin kita jebretin arsip semuanya ditaruh gitu. terus ditempel-tempel aja. Otomatis dia mesti dikuratori gitu, sectionnya mesti disusun dengan apa gitu. Jadi orang bisa menarik satu sejarah hidup Khairil misalnya di sana gitu. Luar biasa. Dari pameran itu gitu. Luar biasa banget. Apa dari kearsipan itu bisa jadi background Mas Esa untuk jadi sebagai kurator, apa karena ada faktor-faktor lain juga Mas? Sebenarnya dari ya mungkin itu juga ya, arsip juga membuka jalan saya untuk jadi kurator gitu. Karena biasanya kurator pameran yang saya kurator itu pameran arsip, dan pernah pameran seni rupa di bawah tapi berhubungan juga dengan arsip gitu. Itu juga membuka jalan lain bagi bukan karir ya, tapi kehidupan saya lah gitu, jalan hidup saya lah gitu. Arsip juga membuka jalan baru gitu bagi cara saya memandang dunia kesenian lah gitu. Jadi ada untungnya juga gitu. Saya menyenangi dunia arsip, khususnya arsip seni ya, arsip sastra dan seni lah secara umum gitu. Boleh diceritakan nggak sih Mas awalnya banget gitu, misalnya jadi kurator tuh project pertamanya atau gimana? Project pertama saya jadi kurator itu malahan sebelumnya itu saya pernah pameran arsip juga di Padang. Itu tahun 2019. 2019. Jadi pameran apa tuh Mas? Itu pameran arsip juga, Jadi saya mengkurasi itu buku-buku sastra terbitan penulis dari Sumatera Barat dari tahun 60-an. Nah, itu yang pengalaman pertama saya mengkuratori. Saya dipercaya untuk mengkuratori meskipun pamerannya sangat kecil dan sederhana sekali gitu, tapi itu langkah pertama saya untuk membuat. Jadi saya memilih beberapa buku, mengkurasi beberapa buku sastra yang covernya juga satu tema gitu, ceritanya tentang Sumatera Barat. Juga arsip-arsip A.A. Nafis saya kumpulkan waktu itu gitu. Saya bikin pojok A.A. Nafis, mengumpulkan arsipnya gitu dan memasukkannya ke ruang pameran gitu. Jadi itu 2019 itu yang pertama gitu. Karena basic kurator ini kan biasanya di seni rupa ya. Jadi itu yang pertama, lalu dilanjut di sini baru tahun ini. Tahun ini pameran Cikini Raya 73, pameran arsip dan koleksi seni Dewan Kesenian Jakarta. Saya juga dipercaya sebagai kurator berdua sama Mbak Wawa. Jadi terus ketiga itu sama Abeasin gitu. Jadi beruntung ya bisa dipercaya juga gitu bareng belajar untuk menjadi kurator gitu. Karena bagi saya memang proses untuk dunia seperti itu yang menjadi kurator seperti itu ya prosesnya ya terus belajar gitu. Jadi ya bersyukur aja punya teman-teman dan orang-orang yang bisa mempercayakan ke kita lah gitu. Karena saya ya yakin kalau
semua orang pasti bisa sih kalau. Iya, kalau mau ya. Ya, kalau jadi aku juga jadi yang dibutuhkan memang kesempatan dan dia keteladanan kita lah seenggaknya untuk memahami satu tema yang diberikan ke kita gitu. Nah itu ngomong-ngomong soal telaten tuh kan ada banyak banget arsip tuh yang ditemukan ketika kita mau bikin pameran misal. Nah itu gimana sih caranya sebagai kurator kita memilih arsip yang perlu ditampilkan? Nah itu pertimbangannya itu apa sih? Kalau aku sih berpikir ya pertama sebelum memulai memutuskan memilah arsip itu kan kita mesti menentukan tema ya, kita mesti paham ya tema apa yang mau disampaikan gitu ya. Apa kita udah punya, harusnya memang harus punya modal gitu, punya modal riset dulu sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sih belum memulai dari memilih arsip, tapi memulai dulu dari hasil riset yang sudah pernah dilakukan orang tentang tema, tentang sesuatu apa yang akan kita pamerkan ini gitu. Nah dari sana baru kita bisa mengumpulkan semua arsip dan memilah bagian-bagian penting ya Salya. Karena memang nggak semuanya juga gitu, mesti semuanya ditampilin gitu. Semuanya tampil banyak juga gitu. Tapi memilih titik-titik yang kalau aku sih titik-titik yang benar-benar terhubung dengan pameran itu gitu. Jadi kan memang kuncinya nanti setelah setelah kita menentukan tema gitu, meriset semuanya itu, tema itulah yang akan menjadi kunci dari pemilahan kita terhadap arsip-arsip itu. Itu sih kalau yang aku lakukan sejauh ini gitu. Kalau sejauh ini ada perbedaan nggak sih karakteristiknya, misalkan dari pameran yang Cikini 76 itu yang dibawa, terus pamerannya sekali. Yang seni rupa tadi ya seni rupa, terus misalkan itu apa sih perbedaannya, kita ngeliatnya dari mana? Bedanya ya di ini gitu, kalau di pameran Cikini Raya 73 itu kan kita misalnya kalau Cikini Raya 73 dengan pameran ini ya, dengan yang aku meriset pameran Khairil kemarin gitu, itu bedanya kalau Cikini Raya 73 itu kita temanya itu kan terhubung ke Dewan Kesenian Jakarta sebagai satu institusi ya. Jadi institusi kesejarahan benda-benda seni yang ada di institusi itu, yang kesejarahan gerak sejarah institusi itu yang kita ceritakan dalam pameran gitu. Khususnya yang bagian seni rupanya gitu, dan pembangunan tim juga waktu itu kan yang di dalam itu gitu, arsip-arsip tentang pembangunan tim, foto-fotonya gitu. Nah itu kan satu institusi yang besar gitu, yang mesti dipilah dan dipamerkan gitu. Nah kalau Khairil kan beda lagi, dia cuma satu orang gitu, satu orang tapi terhubung ke banyak peristiwa gitu. Itu sih yang membedakannya gitu. Beda-beda tingkat kesulitan gitu. Tapi memang tema itu menentukan banget gitu. Dari apa yang akan kita pilah dan kita pamerkan itu gitu. Yang paling sulit apa tuh Mas? Sama-sama sulitnya. Sulit semua ya. Sulit semua, sangat sulit ya, sulit semua gitu. Karena memang membutuhkan waktu. Kalau pameran Cikini ini ya 1,5 bulan lah, tapi kalau Khairil ini memang panjang sekali gitu. Panjang sekali karena arsipnya banyak gitu. Jadi tidak tergoda untuk memamerkan semua arsip itu yang penting juga gitu. Rasanya pengen ditaruhin semua pengen jebretin semua gitu. Jadi tidak tergoda untuk itulah pokoknya gitu. Hal-hal yang paling memorable, yang paling berkesan gitu Mas selama mengkurasi project-project tersebut selama jadi kurator? Kalau di pameran Khairil sih saya menemukan bisa membaca dan memegang tulisan tangan Khairil itu sih mahal banget ya. Selama ini cuman kedengar ada tulisan tangan Khairil di PDS gitu. Nah sekarang kita megang nih gitu kan. Itu kesempatan yang jarang juga ya, bisa ngelihat dengan secara dekat. Itu sih yang paling senang sih dari apa gitu. Oh, yang paling memorable ya. Iya, tulisan tangan Khairil itu gitu. Jadi untuk kaula sastra yang masih mau cari-cari arsip bisa banget ke PDS Sabeasin ya. Banyak arsip-arsipnya. Oke, ke depannya nih Mas Esa, kan udah banyak ketemu arsip-arsip penting tuh. Kira-kira ada nggak sih arsip yang pengen atau mungkin sastrawan atau seniman yang pengen dikenalkan lebih luas lagi ke publik? Siapa dan kenapa? Aku pengen Idrus. Ya Idrus kan posisinya mungkin kalau di prosa itu hampir sama dengan Khairil. Ave Mariam. Iya. Seenggaknya posisinya dia dianggap juga sebagai pembaru dalam prosa cerpen khususnya Indonesia ya.
Nah Idrus sih aku udah lirik arsipnya di atas di PDS. Jadi nggak tahu nih ke depan, mudah-mudahan kalau ada kesempatan aku pengen garap Idrus ya. Jadi Idrus yang mau diangkat ya sama Mas Esa ya. Oke nih sebagai pertanyaan penutup karena mungkin udah lumayan panjang juga. Menurut Mas Esa nih gimana tentang ekosistem dari kesenian itu sendiri? Apakah ada harapan terhadap gimana seniman dan kulturnya segala macam? Apa yang kurang dan perlu dibenahi kira-kira Mas Esa? Ya kalau aku sih kalau di ekosistem sastra khususnya, aku pikir untuk membuat teman-teman itu bisa tetap bertahan dan konsisten menulis dan tetap di jalur sastra itu, karena memang sangat tidak mudah sekali hidup di sastra aja. Goda-godaan yang lain juga sangat besar sekali, karena memang untuk hidup ya dan hidup dan makan di sastra itu memang sangat mustahil, agak mustahil ya, khususnya di dunia sastra itu gitu. Mesti melakukan pekerjaan lain gitu. Jadi ya aku sih berharap ke depan itu bisa ekosistemnya itu bisa baik dengan bagaimana, aku nggak tahu lah ya kalau berharap ke pemerintah juga, tapi seenggaknya ada persebaran inilah gitu, ya program yang bisa sustain ya, yang bisa membuat reguler terus, yang juga bisa menopang teman-teman di sastra itu untuk bisa terus berkegiatan, menyenangi dunia sastra itu dan bisa juga menopang hidupnya gitu. Itu sih yang menurutku juga sangat penting gitu. Meskipun ada sastrawan yang percaya ya dengan kalau dia nggak susah dia nggak bisa bersastra gitu. Harus susah. Kalau aku harus bukan gelisah ya. Aku bukan tipikal ya gelisah. Menurut aku ya penting juga untuk menulis gitu, karena memang dengan kegelisahan itu ya Sal ya. Tapi ketika kegelisahan juga sudah dibebani dengan kebutuhan hidup, dengan topangan kebutuhan hidup gitu, itu menurutku juga sangat mustahil untuk kita tetap berjalan menulis. Produktif juga gitu. susah ya. Iya, aku pikir gitu. Jadi ya seenggaknya ada persebaran inilah di daerah-daerah gitu. Teman-teman tuh bisa hidup dan bertahan dengan ada persebaran produksi sastra sebenarnya nggak ada produksi ya, cuman ada event-eventnya, terus sustain ada bantuan-bantuan untuk teman-teman tuh bikin program. Itu sih harapan aku ke depan gitu. Oke, mana Mir, kita udah banyak banget ngobrol hari ini. Banyak banget belajar. Belajar. Terima kasih banyak Mas Esa atas waktunya, atas obrolan yang menyenangkan banget hari ini. Sama-sama. Seru banget. Kaula Sastra kita udah banyak banget belajar hari ini sama Mas Esa Tegar Putra. Gimana cara beliau awal mulanya belajar puisi, bagaimana puisi itu bisa punya kesan yang spesial buat dirinya. Juga bagaimana singgungannya kemudian dengan arsip-arsip sastra, gimana cara kemudian menengok arsip itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Teman-teman Kaula Sastra semua bisa juga loh untuk melihat arsip-arsip sastra dengan datang langsung ke PDS HB Yasin. PDS HB Yasin buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Jadi teman-teman bisa langsung datang aja. Di media sosial bisa Kaula Sastra follow di PDS_HB Yasin. Untuk Mas Esa, apa ada media sosialnya? Esa_Tegar gitu sih Instagramku. Seperti yang tadi Mas Esa bilang, kalau puisi bisa jadi jalan renungan dan puisi bukan sekedar kata-kata indah. Sampai jumpa kembali di PDS Bersiniar selanjutnya.